Halo Sobat Fisika, kembali bersama dengan saya Heski di kuliah Fisika Zat Padat. Kali ini kita akan membahas berfokus pada kisi body center kubik. Di pertemuan sebelumnya kita melihat ada trio kubik lattice ya, ada simpel kubik, kemudian body center kubik dan face center kubik. Kali ini kita akan fokus pada body center kubik ya. Body center kubik itu adalah kisi yang berbentuk kubik dengan adanya satu tambahan lattice point di tengah-tengah kubus tersebut ya. Ini saya coba menggambarkan pelan-pelan ya. Body center kubik. Oke. Oke, kemudian saya mau menggunakan pendekatan dari Kittel. Dia menggambar tetangga-tetangga terdekat ya. Oke, sebentar. Ini supaya komplit dulu ya, saya buat, gambarnya kurang lurus ya. Tapi kira-kira teman-teman bisa memperkirakan ada tengah-tengahnya di sini gitu ya. Nah, kemudian saya membuat copy tetangga terdekat kubus yang lain ya. Itu saya extend di sini. Oke, gambar tengah-tengahnya lagi. Sini. Kemudian ada di sini lagi ya. Oke, ini adalah gambar, saya kurang satu yang tengah ya, gambaran tentang lattice body center kubik ya. Oke, dan lattice vektornya bukanlah sisi dari kubus ini gitu ya, karena sisi dari kubus ini itu bukanlah jarak terpendek antara dua titik lattice yang lain. Jarak terpendeknya adalah ini ya, jarak dari jarak terpendeknya adalah ini, yaitu jarak dari titik sudut ke tengah dari center dari kubus ini ya. Ini A1, kita kasih nama A1. Kemudian yang kedua itu ke sini ya. Kelihatannya agak panjang, tapi sebenarnya ini hanya perspektif saja. Sebenarnya panjangnya sama ya, A1 dengan A2. Dan yang ketiga adalah yang ini. Kurang bagus ya. Ya 3. Gitu. Nah, sekarang
kita tahu panjang A1 ya, A2 A3 itu sama ya. A1 itu adalah setengah dari panjang garis ya, dari diagonal ini ya. Nah, diagonal ini kalau ada kubus dengan sisi A, maka panjang diagonal itu adalah A akar 3 ya. Maka A1 itu amplitude atau magnitudenya adalah setengah A akar 3 ya. Gitu. Kemudian kita bisa menuliskan vektor A1 ke dalam X, Y, Z ya. Dengan X itu kita anggap aja ke arah sana. Miring terus saya bilang. X itu ke arah sana. Kemudian Y-nya itu ke arah sana ya. Dan Z-nya ke arah atas ya. Jadi apakah dia bergerak ke kanan, ke depan, atau ke atas, itu merupakan positif X gitu ya. Maka A1 dapat kita tuliskan sebagai titik-titik X plus titik-titik Y plus titik-titik Z. Dengan X itu artinya sini ya. Kita melihat bahwa untuk mendapatkan vektor A1 dari titik pusat ini, kita harus bergerak ke kiri gitu ya. Maka dia adalah minus setengah A gitu ya. Kemudian kita harus bergerak berlawanan arah dengan Y gitu ya, jadi minus setengah A juga di Y, dan kita harus ke atas ya, sebanyak setengah A, jadi dia harus setengah A gitu. Ini cara menuliskan A1 ke dalam vektor, atau lebih sederhananya kita tuliskan sebagai setengah A dikali minus X minus Y ditambah Z. Itu untuk A1 ya. Untuk A2 itu kita harus bergerak ke kanan ya. Maka kita tulis lagi setengah A ke X ditambah bergerak sejajar dengan Y positif ke setengah A, berarti Y, dan bergerak ke atas ya, itu Z. Untuk A3 kita tulis setengah A lagi, kita harus bergerak ke kanan ya, maka ini X, kemudian bergerak mundur berlawanan dengan arah Y, jadi minus Y, dan bergerak ke bawah ya, jadi minus Z. Oke. Nah, sekarang saya bisa copy gitu ya, gambar ini lagi, atau saya bisa gambarkan lagi A1, A2, A3. Misal di sini saya buat ya, A1, A2 tadi kira-kira A1 di sini ya. Kemudian A2-nya itu kira-kira ada di sini. A3-nya ada di sini ya. Nah, kalau kita menghubungkan vektor-vektor ini, kemudian membentuknya menjadi sebuah bangun ya. Walaupun vektor-vektor ini tidak saling tegak lurus ya, tapi karena dia merupakan 3 vektor, kita bisa membentuk bangun datar, bangun ruang yang tegak lurus ya, bangun ruang yang 3 dimensi gitu ya, yang akan menghasilkan primitive unit cell ya. Sorry ya, miring-miring. Nah, kira-kira
primitif unit cellnya berbentuk seperti ini ya. Sepertinya kubus tapi bukan kubus ya. Kenapa? Karena sudut antara A1 dan A2 misalkan itu tidak 90 derajat ya. Nah, kita bertanya berapa sudutnya. Sudutnya adalah kita menggunakan aturan vektor ya. A1 dot A2 itu sama dengan besar A1 besar A2 cos theta. Ini theta adalah sudut antara A1 dengan A2. Oke, A1 dot A2 dari vektor definisi vektor ini kita bisa hitung ya. A1 dot A2 itu adalah, ini kita bisa kalikan skalar 2 di depan ini adalah 1/4 A kuadrat, kemudian tiap komponen X kita kalikan ya, itu mendapatkan min 1 dari min X dengan X, kemudian min 1 lagi dari Y dengan Y, dan plus 1 ya untuk Z ya. Maka kita mendapatkan dia bernilai minus 1/4 A kuadrat ya. Kemudian magnitude A1 tadi kita tahu setengah akar 3 dari A, ini juga setengah akar 3 dari A, dan cos theta yang kita cari. Di cos theta nya ketemu, ini 4 nya kita coret ya, akar 3 kali akar 3 itu 3, jadi cos theta ketemu minus 1/3. Jadi sudutnya kita tahu sudutnya ini sudut tumpul karena nilai cosnya minus, artinya dia lebih dari 90 derajat gitu ya. Dan kalau kita convert tetanya, kita mendapatkan 109 derajat 28 menit ya. Oke, ini jadi kita tahu bahwa sudut primitif unit cell untuk BCC itu lebih dari 90 derajat, dan ini merupakan primitif unit cell karena dia melingkupi hanya satu titik lattice ya. Jadi ruang yang dibentuk oleh A1, A2, 3 ini hanya melingkupi satu titik lattice kalau dibandingkan dengan BCC yang non primitif ini ya, karena dia melingkupi dua titik lattice. Nah, kita bisa melakukan summary gitu ya. Yang pertama, properti dari BCC ya. Bentar, saya kehilangan kursor. Yang nomor 1 ya, kita bisa tahu volume ya dari BCC karena dia kubus dengan sisi A, maka volumenya adalah A pangkat 3. Kemudian yang kedua itu lattice point per unit cell ya, jumlah poin isi ya per unit cell, itu tadi ada 2 ya, 2 lattice point per unit cell. Kemudian volume primitive cell. Nah, ini volume dari primitive cell. Ini yang belum kita hitung, kita harus melakukan operasi A1 kita dotkan dengan A2 cross A3 ya. Pertama kita cari dulu A2 cross A3. Dulu waktu SMA kita belajar kalau kita punya, oke, kita perhatikan ini A2 dan A3 nya ini ya. Di depannya ada koefisien setengah A, kita tulis dulu koefisien perkaliannya 1/4 A kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita butuh mengalihkan vektor ini ya, vektor ini dengan yang bawahnya. Kita menggunakan cara yang namanya Sarus ya. Ini ada X, Y, Z, kita tulis, kemudian koefisiennya itu 1, 1, 1. Nah, kita ulang lagi ya, itu ada X, Y lagi, kita ulang, kita kasih garis ya. Oh, ini mengeluarkan perulangan. Ini 1, 1, kemudian kita kalikan dengan A3 ya. A3 itu koefisien 1, min 1, min 1. Nah, ini kita ulang 1 min 1 nya, 1 min 1 untuk Y ya. Oke, kalau dia ke arah kanan bawah ini bernilai positif ya. Jadi X kali min 1 itu mendapatkan minus X. Kemudian ini bawah
dia bernilai Y, ini ke bawah dia bernilai minus Z. Kemudian kita juga melakukan perkalian ke arah yang miring ke bawah, kiri bawah ya. Ini akan mendapatkan tambahan tanda minus ya. Jadi ini bernilai minus Z. Kemudian yang ini itu nilainya minus X, tapi karena ada tanda minus jadi dia bernilai X. Kemudian yang ini dia minus Y, tapi karena dia tanda minus jadi minus plus Y ya. Oke, sekarang kita jumlahkan ini semua ya. Kita jumlahkan ini semua, maka hasil dari A2 dikroskan dengan A3 adalah 1/4 A kuadrat X ditambah minus X itu 0, kemudian Y ditambah Y itu 2Y, Z ditambah minus Z ya, minus Z berarti minus 2Z. Ini adalah vektor A2 cross A3 gitu ya. Sekarang kalau volume primitif selnya berarti adalah A1 itu tadi adalah setengah A dikalikan, kita geser ke atas sedikit ya, saya juga lupa, itu minus X minus Y ditambah Z, kita dotkan dengan 1/4 A pangkat 2 kali 2Y kurangi 2Z ya. Berarti dia bernilai 1/8 A pangkat 3 Y didotkan dengan minus 2Y ya, berarti ini minus 2 ya, kita kasih tanda absolut ya, karena ini volume harus benar positif. Ini perkalian dot bisa positif bisa negatif, tapi kita ambil positifnya yang menunjukkan proyeksinya dia ke arah berlawanan atau searah itu dengan A1 tadi sebenarnya. Ini tadi minus Y ya, minus Y dengan 2Y itu tadi minus 2, kemudian dikurangi 2 lagi gitu ya. Ini tanda absolut ya, kita butuh absolutnya. Ini nilai 4 kali 1/8 nilainya adalah setengah A pangkat 3 ya. Ini benar ya, volume primitif selnya adalah setengah A pangkat 3 atau setengah dari BCC nya tadi, karena BCC itu mengcapture ya, melingkupi 2 atom dalam satu unit sel, sedangkan primitif sel itu melingkupi 1 atom, makanya volumenya setengahnya gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah berapakah lattice point ya, berapakah lattice point per primitive cell. Jadi lattice point per primitive cell ya. Nah, primitive cell itu adalah 1 ya, kita tahu tadi ini dari volume yang dilingkupi oleh A1, A2, A3. Kemudian nomor 5, berapakah tetangga terdekat ya, lattice point per volume, lattice point per volume ya. Per volume itu tadi lattice pointnya BCC itu ada 2 dengan volumenya adalah A pangkat 3 ya. Nah, ini kita bisa bilang bahwa sama ya, kita bisa pakai volume primitive cell dengan 1 poin per primitive cell atau 2 poin tapi volumenya 2 kali. Nah, ini tetap hasilnya sama, lattice point per volumenya 2 A pangkat per A pangkat 3 ya. Berikutnya jumlah nearest neighbor ya, jumlah tetangga terdekatnya.
tadi di gambar kita bisa bilang jumlah tenaga terdekatnya ini itu ada 8 ya. Sebentar ya. Oke, tetangga terdekatnya tadi dia melihat ya. Ini kita hanya gimana cara meninjau. Oke, paling gampang kita tinjau dari tengah sini ya. Di tengah ya, kalau kita melihat ke atas itu ada 4 ya, tetangga terdekat 1, 2, 3, 4. Itu berbentuk seperti ini ya. Ya. Kemudian di bawahnya ada 4 lagi ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka kita punya 8 tetangga terdekat gitu ya. Atas ke bawah. Tetangga terdekatnya ada 8. Kemudian jarak antara tetangga terdekat, sebentar ya, jadi saya tulis nearest neighbor ya. Itu ada 8. Kemudian jaraknya tetangga terdekat tadi setelah kita tulis adalah A per 2 akar 3 ya. Kalau second nearest neighbor teman-teman bisa lihat sendiri saya sebagai latihan berapakah jumlah second nearest neighbor ya, dan juga berapakah jarak antara second nearest neighbor. Sudah jelas jaraknya A ya. Nah, yang berikutnya adalah packing fraction ya. Itu adalah packing fraction. Oke. Nah, karena jarak tetangga terdekatnya itu adalah A per 2 akar 3 gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan ya 2 titik lattice, kemudian kita anggap aja ya di dalam titik lattice ini kita gambar bola gitu ya. Kita gambar bola, maka jari-jari bola yang bisa terlingkupi itu adalah setengah gitu ya dari jarak tetangga terdekat gitu ya. Jadi jari-jari bola yang bisa terlingkupi itu adalah A per 4 ya, akar 3. Tadi karena jarak tetangga terdekatnya itu adalah A per 2 akar 3, maka kita gambar bola. Sorry ya, kurang bagus gambarnya. Tapi kira-kira mengerti kalau jarak ini adalah setengah gitu ya. Ini adalah setengah, jari-jarinya adalah setengah dari jarak antara tetangga terdekat. Oke. Nah, kita hitung volume bola ini gitu ya. Ini adalah 4 per 3 pi R pangkat 3. Jadi ini sama dengan 4 per 3 pi kali A pangkat 3 per 4 pangkat 3 pangkat 3 per 2 gitu ya. Oke, jadi dia bernilai 1/4 kuadrat pi A pangkat 3 pangkat setengah ya. Ini adalah volume bola. Dan tadi kalau kita membayangkan BCC ya, BCC itu ada 2 atom dalam 1 unit cell. Jadi kalau kita menghitung packing fractionnya, volume bola ya yang dapat dilingkupi itu ada 2 dikalikan VR, berarti dia adalah 2 per 16 pi A pangkat 3 akar 3 ya. Sedangkan volume kubusnya dari BCC adalah A pangkat 3, maka packing fractionnya adalah 1/8
maka packing fraction adalah volume bola dibagi volume BCC ya. Jadi ini adalah 1/8 akar pangkat 3 pi ya. Pangkat 3 kecoret ya. Oke, demikian pembahasan kali ini tentang properti dari kisi BCC ya. Kita bertemu berikutnya untuk properti dari kisi FCC. Demikian, jangan lupa stay tune, kemudian jangan lupa share untuk teman-teman semua, like, subscribe, komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih.